Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 dan 2 pada muatan pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bu Isna. Nah, anak-anak, apakah kalian mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, mari kita cari tahu bersama materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam dan kondisi geografis di Indonesia. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai karakteristik tempat tinggal dan lingkungannya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada bentang alam, Bu Isna mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian mengetahui apa itu kondisi geografis? Iya, kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan melihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Nah, aspek geografis tersebut meliputi letak, luas bentuk, dan posisi. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, Indonesia juga dihimpit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, selain benua, Indonesia juga dihimpit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia kaya akan flora dan fauna. Tapi anak-anak, keadaan alam suatu tempat itu mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. Oke anak-anak, apakah kalian mengetahui apa itu bentang alam? Iya, bentang alam atau ketampakan alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, pegunungan, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Bentang alam ini terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Mari kita cari tahu bersama-sama apa yang disebut dengan wilayah daratan dan wilayah perairan. Oke, anak-anak, di sini Bu Isna akan menjelaskan sedikit mengenai wilayah daratan. Nah, wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Nah, bentang alam yang termasuk wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, anak-anak bisa perhatikan contoh gambar yang Bu Isna berikan. Itu merupakan bentang alam yang termasuk dalam wilayah daratan. Yang pertama ada pantai. Nah, pantai ini adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Yang kedua ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian 500 meter di atas
permukaan laut. Dan yang ketiga ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk wilayah daratan itu dibagi menjadi 3. Ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya ada wilayah perairan. Nah, wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tergenang atau digenangi air. Bentang alam yang termasuk wilayah perairan itu ada laut, sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. Nah, di sini Bu Isna mempunyai contoh gambar dari beberapa bentang alam yang termasuk wilayah perairan. Nah, di situ ada gambar danau dan gambar rawa. Jadi kalian bisa memperhatikan ya, kalau wilayah perairan itu adalah bagian bumi yang tergenang atau yang ada airnya. Oke anak-anak. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Keberadaan sumber daya alam berasal dari tumbuhan dan dapat digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui, seperti hasil pertanian dan perkebunan adalah contoh dari sumber daya alam yang hayati. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan hewan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, misalnya ada cicak, ayam, dan bunglon. Nah, dari ketiga jenis hewan tersebut pasti mempunyai bentuk yang berbeda. Setiap hewan mempunyai habitat dan karakteristik yang berbeda-beda. Habitat adalah tempat hidup. Berdasarkan habitatnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang dapat hidup di darat, hewan yang dapat hidup di air, dan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Jadi, karakteristik tempat tinggal dan lingkungan sekitar itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita lihat. Contohnya seperti hewan tadi. Selain hewan juga kita bisa melihat dari tumbuhan. Nah, kedua, karakteristik tersebut merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Selain itu, bentang alam itu merupakan sumber daya alam yang kita punya. Jadi, alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, karena sumber daya alam itu sangat beragam. Contohnya ada tumbuhan dan hewan. Nah, di Indonesia ini memiliki hasil pertanian dan perkebunan. Pasti anak-anak tahu ya hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Nah, di sini Bu Isna akan menyebutkan hasil pertanian yang ada di Indonesia. Nah, itu ada padi, jagung, singkong, kedelai, dan kacang tanah. Sedangkan untuk hasil perkebunan sendiri itu ada tebu, ada tembakau, teh, kopi, kelapa sawit, dan coklat.
coklat. Nah, anak-anak, tumbuhan tersebut memiliki karakteristik dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, sehingga setiap wilayah akan memiliki tumbuhan yang beragam. Nah, jadi ini adalah salah satu sumber daya alam yang ada di negara kita. Bagaimana cara pemanfaatannya? Nah, kalian bisa memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut untuk digunakan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Contohnya ada padi. Padi ketika kita giling itu akan menjadi beras. Nah, ketika sudah menjadi beras, kita masak dan menjadi nasi. Selain padi, kita juga bisa memanfaatkan tebu. Nah, tebu bisa diproduksi dan menghasilkan gula. Nah, selain pertanian dan perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam juga ada pada hewan yang dapat kita manfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya ada hewan sapi dan kambing. Nah, dari kedua hewan tersebut, susu yang dihasilkan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari dan menjaga stamina dari tubuh kita. Jadi, anak-anak, dari kedua contoh tersebut kalian paham ya untuk pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya masih banyak sekali ya sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak kelas 4 yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang kondisi geografis, tentang alam, karakteristik tempat tinggal, dan lingkungannya. Selain itu kita juga sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.